ibu-ibu tetap semangat. Kita yel-yel dulu Masih ingat yel yang diajarkan tadi? Iya, masih ingat. Oke, baik sudah. Cerdas? Yes. Stunting? No. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, baik ibu-ibu. Sekarang kita bagi kelompok, oke? Iya, Ibu. Kelompok 1. Kertas-kertasnya tadi kan saya sudah bagi. Kelompok ada pulpen? Ada, Ibu. Ite nanti kelompok 1, Teh kelompok 2, kelompok 3, dan Ibu kelompok 4. Baik, kalau untuk kelompok 1 nanti Ibu mencari jawaban tentang apa penyebab dari stunting pada ibu hamil. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, penyebab stunting pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Kemudian untuk yang kelompok 3, penyebab stunting pada usia anak 6 bulan sampai anak 6 tahun. Untuk yang kelompok 4, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi nutrisi dan lingkungan. Itu Ya, nanti kelompok 4. Iya, Ibu. Baik, Ibu sudah paham? Sudah, Ada yang Ibu. ingin ditanyakan lagi? Ada? Tidak. Oke. Saya beri waktu Ite 5 menit untuk menjawab Ibu ya. Jawabannya ke Ibu harus panjang-panjang ke Ibu. Tidak perlu panjang-panjang, biar sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa ya. Nah, Oke. Baik, sudah ibu-ibu ya? Iya, Sudah Ibu. Sudah. Ya. Oke, jadi sekarang karena ibu-ibu sudah berdiskusi, untuk perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan diskusinya. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, dari Ite. Kelompok Apa? 1, Iya. penyebab stunting pada ibu hamil. Kira-kira Stunting apa? dapat disebabkan oleh faktor genetik serta kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Luar biasa. Tepuk salut untuk kelompok 1. Kita tepuk salut dulu ya. Iya, Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Kelompok 1. Salut. Luar biasa. Oke, untuk kelompok 2, bagaimana hasil diskusinya? Penyebab dari stunting adalah ASI yang tidak memadai, penyakit berulang seperti diare yang berulang dan infeksi pernapasan. Oke, luar biasa. Kita tepuk luar biasa untuk kelompok 2. Ya? Nah, oke. Sama-sama kan ibu-ibu ya? Iya, Tepuk Ibu. luar biasa. Luar biasa. Kelompok 1, Dua. 2. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Baik, sudah. Sekarang hasil diskusi dari kelompok 3. Penyebab stunting pada anak usia 6 bulan dan 6 tahun. 1. Tidak imunisasi. Tidak 2. imunisasi. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. 3. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, Batasnya akses. termaksud layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 5. Ada lagi? Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Wah, luar biasa. Kita tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Kelompok 3. Hebat. Oke, luar biasa. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok terakhir, kelompok 4. Dari kelompok 4 tadi Ibu, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Jawabannya, sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan toilet merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Itu dari kami kelompok 4, Ibu. Baik, luar biasa. Sekarang kita tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Kelompok 4. Salut.
biasa untuk jawaban dari ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua paham dengan hasil diskusi yang kita buat tadi. Oke, jadi untuk itu saya minta dulu supaya saya mengelompokkan diskusi nanti ini kita semua di tabel penyebab langsung dan tidak langsung. Kita sekarang tempel di tabel penyebab langsung dan tidak langsung dari hasil diskusinya IT tadi ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi dari hasil diskusinya IT tadi untuk penyebab langsung stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan sehingga menyebabkan kekurangan gizi. Yang berikut tadi ada ASI yang tidak memadai, kemudian penyakit berulang seperti diare yang berulang, kemudian yang terakhir tadi ada infeksi pernafasan. Itu untuk penyebab langsungnya dari stunting. Jadi untuk penyebab tidak langsungnya, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan. Itu tadi yang dijawab oleh kelompok 3. Kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kehamilan dan setelah melahirkan. Kemudian yang berikutnya kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kemudian yang berikutnya masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Itu termasuk penyebab tidak langsung. Baik ibu-ibu, bagaimana? Masih semangat? Masih. Semangat. Oke. Kalau masih semangat kita berdiri dulu supaya tidak mengantuk karena panjang sebentar kita bahas tentang stunting ya. Oke, kita tepuk hebat untuk kita semua Baik. Tepuk hebat. Hebat. Kita semua hebat. Luar biasa. Baik, silakan duduk kembali. Oke, ibu-ibu baik ibu. Jadi yang hasil dari diskusi ini kesimpulannya adalah bahwa stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Itu yang tadi kita bedakan tadi dari hasil diskusinya IT tadi. Kemudian penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, kemudian ada lagi penyebab penyakit yang berulang seperti tadi diare. Kalau diare yang berulang terus menerus kepada terhadap bayi itu bisa saja menyebabkan stunting. Tapi kekurangan gizi, tidak ini mendapat asupan gizi karena setelah dia makan langsung keluar. Jadi itu harus ibu-ibu perhatikan dan cepat membawa anaknya IT ke puskesmas atau rumah sakit ibu-ibu ya. Kemudian penyebab yang tidak langsung seperti kurang stimulasi atau rangsangan, kemudian tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu juga penting ibu-ibu. Jadi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita tuh harus tetap bersih dan tetap nyaman. Jadi maksudnya jadi ibu kalau misalnya anak-anak keluar diharapkan juga setelah pulang dari luar untuk mencuci tangan sebelum makan. Itu harus dan wajib. Tidak pergi ke kamar mandi setelah WC atau buang air besar itu pun harus cuci tangan, tapi jangan cuci tangan pakai air saja, harus tetap pakai sabun Kemudian menjaga kebersihan rumah supaya tetap nyaman dan bersih. Oke ibu-ibu, jadi kita tadi sudah mempelajari langkah 3. Diharapkan ibu-ibu nanti sampai di rumah untuk mempraktekkan hal yang kita diskusi tadi ibu-ibu Iya, Ibu.